kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua yang hadir di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Awaludin Hasibuan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Padang Lawas. Salawat dan salam teriring untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya kita nantikan dan kita harapkan. Dan salam untuk teman-teman semua, terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan ini. Adapun susunan kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama adalah doa, dan yang kedua lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Budi, yaitu Bapak Sasmahara Putra. Selanjutnya kata sambutan dari rekan sejawat. Hal ini diwakili oleh Ibu Eka Ramadiani. Selanjutnya, acara selanjutnya itu adalah pemaparan tentang budaya positif dari Bapak Awaludin Hasibuan. Sekarang kita masuki acara yang pertama, yaitu doa yang dibawakan oleh Bapak Gunawan Rasid Daulay. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami membaca doa secara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Ya Allah, sore ini kami tundukkan hati kami. Kami pasrahkan jiwa kami bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Kami berpasrah, kami meminta doa agar kegiatan diseminasi ini oleh Pak Awaludin berjalan dengan lancar. Ya Allah, pada sore hari ini kami ingin mendapatkan ridho-Mu, mendapatkan kesuksesan, kelancaran dalam hal acara yang kami lakukan pada sore hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman semua diharap untuk berdiri. Indonesia
Kepada teman-teman sejawat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya atas sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Sasmahara. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga bisa hadir di ruangan lab TKJ Pak ya, di ruangan lab TKJ dalam acara diseminasi atau pengibasan modul 1.4. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta atau yang mengikuti diseminasi. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini kami mewakili dari kepala sekolah. Bapak kepala sekolah tidak bisa hadir pada kesempatan ini dikarenakan ada salah satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau berpesan agar kami menyampaikan atau mewakili dari beliau. Pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu calon guru penggerak, terutama pada kesempatan ini Bapak Awaludin dari jurusan TKJ guru produktif. Tentunya pengibasan ini berdampak positif bagi kita semua, terutama pada materi budaya positif. Budaya positif merupakan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah, tentunya ke arah yang lebih baik sikap, tutur kata, perilaku dan lain-lainnya. Tentunya ini bernilai bagi kita semua. Bapak Ibu guru teruslah belajar, termasuk kami juga terus belajar untuk berpihak kepada murid, tentunya sesuai dengan alam dan kodratnya. Dan kita semua praktisi pendidikan bertukar pendapat dengan ke arah yang lebih baik. Tentunya Bapak Ibu calon guru penggerak memberi masukan pada kita semua sehingga sekolah kita ini dengan 8 jurusan yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu gurunya menjadi penggerak bagi peserta didiknya dengan moto calon guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, tentunya bagi kita semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diseminasi pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan Bapak Awaludin membawa dampak positif bagi kita semua. Terima kasih, dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami meminta maaf kepada Bapak Awal, mungkin tidak sampai selesai kami mengikuti karena ada kegiatan di kantor ada rapat. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Bapak yang mewakili kepala sekolah. Semoga tadi kata sambutan itu membawa satu kekuatan positif untuk kita semua, terutama untuk Bapak Awaludin Hasibuan. Semoga ke depan menjadi guru percontohan di sekolah kita. Selanjutnya kata sambutan mewakili rekan sejawat, hal ini kami persilahkan kepada Ibu Eka Rahmadiani. Kepada Ibu disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan, kelapangan waktu untuk dapat hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam yang selalu senantiasa kita sanjung tinggikan kehadiran Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya. Pertama-tama saya hormati rekan-rekan sejawat, guru calon penggerak angkatan 9 dan yang hari ini terkhusus Pak Awaludin yang hari ini sedang melaksanakan diseminisasi atau pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah sendiri, yaitu tepatnya SMK Negeri 1 Barumun. Pesan yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman yang pertama adalah setelah acara ini, pertama-tama itu imbasnya adalah ke Pak Awaludin sendiri sebagai pelaku kegiatan ini, dan seterusnya Pak Awal bisa mengajak, merekrut atau membimbing teman-teman sejawat untuk berperilaku dan bersikap positif atau budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi harus ada imbas apa yang sudah dikerjakan sampai nanti kita semua memang sudah bisa berperilaku, bersifat, berbudaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Ramadiani. Sangat super ya nasihatnya. Semoga Bapak Awaludin menjadi pelopor budaya positif di sekolah kita. Itu adalah nasihat yang sangat tepat Bapak Awaludin. Semoga ini bisa dilaksanakan. Dan nasihat kedua tadi, semoga Bapak bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti kegiatan guru penggerak dan menjadi pelopor di sekolah kita, SMK Negeri 1 Barumun. Selanjutnya kegiatannya yang kita nantikan yaitu pemaparan dari Bapak Awaludin. Apa sih budaya positif itu? Bagaimana menerapkannya? Apa-apa saja budaya positif itu? Mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Bapak Awaludin Hasibuan. Kepada Bapak kami persilahkan. Semoga tetap semangat ya Pak ya. Jangan terlalu kaku. Bapak Ibu kita kan seminasi, jadi agak santai saja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ayo kita sampaikan. Mari kita rembukkan. Dan semoga setelah kegiatan ini kita semua sama-sama paham apa itu budaya positif. Kepada Bapak kami persilahkan Pak. Ini boleh duduk ini kan? Boleh. Duduk dulu sebentar ya. Iya. Izin ya Bapak Ibu, saya minum sebentar. Boleh kan Bapak Ibu kan? Boleh. Pak Ari semangat Pak Ari. Pak Rizal boleh bergabung ke depan aja Pak? Boleh Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Izinkan saya di sini mempresentasikan ada beberapa teori dari modul
bergerak, yaitu di modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif terhadap Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita sifatnya diskusi. Kita bukan mau mengajari ataupun hal yang lain, namun di sini sifatnya kita ingin saling berbagi, sharing-sharing, dan tentunya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini di slide kami. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan setiap hari di sekolah kita di SMK Negeri 1 Bandung, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif yang biasa kita laksanakan yaitu seringnya kita melihat siswa-siswa kita terlambat. Nah, ini budaya-budaya yang sudah berkembang di SMK kita ini. Namun kebiasaan ini biasanya terjadi dikarenakan memang siswa kita ini memperhatikan gurunya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh kecil kebiasaan. Kenapa sih siswa kita ini sering terlambat? Kan seperti itu pertanyaannya. Namun bisa kita terapkan salah satu nilai budaya positif terhadap siswa kita ini, yaitu kita guru memberikan contoh nilai positif, yaitu jangan terlambat ke kelas kita Bapak Ibu. Setelah kita memberikan contoh tersebut sehingga membudaya di dalam diri kita, sehingga siswa kita tersebut akan mengikut dengan sendirinya tanpa Bapak Ibu paksa. Seperti itu Bapak, contoh kecilnya. Nah, selanjutnya di situ ada penuh hormat dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Dan di sini merupakan perilaku hormat dan bertanggung jawab. Contohnya yang bertanggung jawab seperti ini Bapak Ibu, ada perilaku siswa tersebut, dia terlambat. Namun dia terlambat, dia itu berani masuk ke sekolah. Dia itu jujur dan dia mengakui kesalahannya, bahwasanya dia itu benar-benar terlambat. Nah, sikap yang diterapkan siswa kita tersebut ataupun nilai yang ada di dalam diri siswa kita tersebut tanpa kita sadari bahwasanya siswa kita tersebut sudah memiliki nilai tanggung jawab dan juga menghormati. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya juga siswa kita juga harus memiliki yang namanya pribadi kritis. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, kritis. Dalam hal apa kritis ini bisa kita terapkan? Yang pertama memang dalam hal segi waktu, karena kita tadi masih membahas keterlambatan. Nah, di situ siswa kita tuh memang harus ngotot. Kenapa dia bisa terlambat? Apa yang harus diperbaikinya? Kita itu sebagai guru, kita itu harus memberikan contoh yang terbaik. Selanjutnya kita juga memberikan nantinya solusi-solusi agar siswa kita tersebut tidak terlambat lagi, dengan hal menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang membangun terhadap siswa kita tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain dari yang saya sebutkan tadi, guna dari budaya positif ini adalah gunanya adalah merupakan perubahan paradigma. Membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu Bapak tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya siswa tersebut kita harus memberikan contoh terlebih dahulu agar siswa tersebut mencontoh terhadap Bapak Ibu guru agar tidak terlambat lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Selain itu juga merubah yang namanya paradigmanya.
Selanjutnya ini ada saya tampilkan ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau Bo membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau Bo membuka kepalan tangan Anda? Sepertinya Bapak Ibu, saya singkat. Di sini pertanyaannya contoh. Saya ini seorang kepala sekolah. Ya kan Bapak Ibu, saya seorang kepala sekolah. Jadi saya memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Contohnya sekarang Bu, kita terapkan aja langsung. Ya, silakan kita terapkan. Ya. Contohnya kita kepal tangannya Bapak Ibu sama-sama. Contoh satu aja Bu, nggak usah dua, nanti kira-kira kita nggak berantem dengan Bapak Ibu kan. Oke. Nah, seperti ini kita kepal dengan Bapak Ibu. Saya ini pada seorang kepala sekolah, ya kan. Ini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah Anda atau Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kita belum mengetahui apa alasannya. Tapi saya suruh Bapak Ibu mengepak. Dan ternyata Ibu mau mengepak Anda. Kan seperti itu kan? Iya kan? Dan ini saya suruh lagi. Silakan Bapak Ibu buka kepalanya lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, kita lepas. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari sini Bapak Ibu kira-kira? Saya seorang kepala sekolah, saya instruksikan kita mengepal, maka ya Bapak Ibu mau mengepal. Dan saya sampaikan silakan dibuka. Ya, Bapak Ibu buka. Begitu juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Apa yang kita instruksikan, kita berikan contohnya, ya kita akan sesuaikan, siswa dengan sendirinya akan mengikut. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada contoh lain. Mengapa? Apa alasan Anda? Kenapa Bapak Ibu membuka ataupun menutup kepala Anda? Mungkin kalau kita sebagai kepala sekolah tadi ya, kalau Bapak Ibu baru menjawab ya itu seorang itu kepala sekolah kan seperti itu. Kita patut untuk mengikuti. Iya seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga kita dengan Bapak Guru. Apa yang kita instruksikan ya otomatis si siswa akan mengikuti, namun ke dalam hal-hal yang positif Bapak Ibu. Itu yang salah satu contoh kasus yang saya buat secara singkat itu Bapak Ibu. Di situ juga ada nomor 3 bahwa sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Ya benar. Di situ siapa Bapak Ibu? Yaitu seorang manajernya, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Berarti kalau kita menerapkan ini, yaitu seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu. Kita terapkan pada siswa kita. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah di sini juga sedikit saya ulas. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman sesuai yang ada pada anak kita Bapak Ibu. Nah di sini saya sampaikan sedikit bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan itu mengikuti yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya gini, siswa itu bisa diibaratkan seperti sebuah tanaman ataupun tumbuhan, dan sementara guru itu seperti petani seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu menanam, contohnya sebuah jagung kita contohkan. Jadi kita ada seorang petani, jadi kita itu hanya tugasnya hanya merawat seperti itu Bapak Ibu. Kita harus merawat, melihat apa dia kekurangan dan kelebihannya agar tumbuhan kita ini bisa menjadi tumbuh lebih baik. Jadi contohnya kita sebagai guru ini kita tidak bisa merubah perilaku siswa ini, tidak bisa. Tapi kita bisa mengurangi sekaligus menuntun arah siswa kita ini ingin menjadi seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Sama halnya seperti yang tadi, kita ada tumbuhan jagung, kita siram, kita pupuk agar tidak terkena serangan hama. Berarti kita tambah yang namanya anti yang namanya tidak terkena hama seperti itu. Sama juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Kita itu harus melihat situasinya, siswa kita itu seperti apa perkembangannya, dan juga apa kekurangan-kekurangan dari siswa kita tersebut. Disitulah tugas kita Bapak Ibu. Kita buat tadi antinya, kalau dia sering terlambat,
ataupun dia sering tidur, maka kita cari solusinya Bapak Ibu. Bukan menuntut dia, tapi tugas kita hanya menuntunnya Bapak Ibu. Itu sekilas dari pengalaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini sedikit juga apa makna disiplin. Mungkin di sini sama-sama kita ketahui artinya dari disiplin ini adalah belajar, induk dari kata segala pendidikan yaitu belajar Bapak Ibu. Makna saudara kata yaitu berkonotasi dengan disiplin diri, yaitu murid-murid, Socrates dan Plato. Selanjutnya kita next Bapak Ibu. Apa itu disiplin? Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Ya, di sini Bapak Ibu guru, kita sering mengajarkan atau menekankan siswa kita itu selalu yang namanya menghormati orang lain ataupun hal-hal yang di luar dirinya seperti itu. Sementara dia belum bisa mengontrol dirinya sendiri. Namun kita sudah memaksakan kehendak yang sesuai keinginan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Contohnya di sini tadi disampaikannya kemampuan memerintah diri. Contoh kecil aja Bapak Ibu. Makan pagi. Budaya di sekolah kita kemungkinan pagi hari anak-anak jam pertama kenapa sering ke kantin, kan seperti itu. Berarti anak-anak kita ini belum bisa menerapkan yang namanya disiplin tadi. Dia belum mampu memerintahkan dirinya sendiri. Sementara dia itu seharusnya bangun pagi, dia seharusnya sudah makan, kan seperti itu. Dia belum bisa melaksanakan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi jangan kita memaksakan kehendak kita sebelum kita mengetahui bagaimana karakter ataupun sifat dari anak-anak kita tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kegiatan yang paling utama menurut saya, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini Bapak Ibu ada 5, yaitu kebutuhan akan cinta kasih sayang, akan diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini sangat perlu juga kita terapkan Bapak Ibu di kelas. Kecenderungan siswa-siswa kita ini tidak bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran dengan baik di sekolah kita ini, yaitu biasanya kita itu kurang memperhatikan yang namanya itu adalah cinta kasih. Kita kurang memperhatikannya. Terkadang siswa kita ini Bapak Ibu yang sering kita laksanakan, dia itu ribut, dia itu sering permisi, dan pada kenyataannya di situ siswa kita tanpa kita sadari ternyata di situ yang namanya butuh perhatian Bapak Ibu. Ya, di materi kita ini sebenarnya ada, dia butuh yang namanya perhatian Bapak Ibu. Dia ribut, ini sering ini Bapak Ibu, sering. Kita lihat aja, ada mungkin di kelas 10 TKJ 1, mungkin Bapak Ibu kalau yang masuk, jika ada anak-anak kita satu bernama Irma saja kita sebutkan, ini sering ini Bapak Gunawan pun sering, ini saya perhatikan dengan materi ini. Oh, ternyata dia rupanya membutuhkan cinta kasih sayang, butuh perhatian dia rupanya Bapak Ibu. Makanya karakter ataupun sifat dia itu ya seperti itu, ribut, ingin keluar, ingin segala macamnya, seperti itu. Jadi di sini kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita tersebut. Selanjutnya ada juga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ada juga siswa kita di situ tersebut Bapak Ibu, penguasaannya dia memang kurang. Untuk pembelajaran di sini juga dia kurang memahami materi-materi akan yang disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas sebagiannya. Nah, di sini kita tidak perlu menekankan ataupun menuntut anak kita tersebut memang untuk belajar lebih lagi. Yang mengakibatkan jika kita menuntut anak
ke sekolah, ke belajar dan segala macamnya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga kebebasan siswa kita ini juga Bapak Ibu guru datang ke sekolah kita ini memang dia bertujuan untuk ya kebebasan seperti itu, freedom seperti itu Bapak Ibu. Dia sekolah, dia itu memang untuk kebebasan. Jadi bisa kita terapkan melalui pembelajaran kita kepada anak-anak kita nanti itu ya seperti karakter anak kita tersebut. Kita tidak boleh ya menekankan pembelajaran itu ya sifatnya itu perorangan seperti itu. Tapi kita terapkan yaitu pembelajaran kolaborasi. Biar anak kita ini dia lebih bebas bekerja sama dengan kawannya, biar dia mendapatkan ide-ide baru. Jangan kita tekankan Bapak Ibu. Selanjutnya kesadaran juga seperti itu Bapak Ibu. Lanjutnya ini ada contoh kasus Bapak Ibu, boleh saya bacakan sedikit contohnya. Ya, Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya seperti itu. Jadi bersama-sama ya Bu kita telaah. Agus beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu Bapak Ibu? Nah kita tadi berpedoman dengan tarian ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Di sini contoh kasusnya yaitu Ibu Ani adalah wali kelas dari kelas 5 SD. Di sini ada siswanya bernama Agus, di mana Ibu Ani kewalahan karena mungkin ada laporan dari teman-temannya itu bahwa si Agus ini sering meminta paksa bekal makan siang dari kawan-kawannya seperti itu Bapak. Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ada nggak kira-kira yang memberikan alasannya kira-kira Bapak Ibu? Ya silakan dulu. Boleh ya Bapak Ibu, MC ini bertanya ya. Kalau saya lihat Pak ini Agus ini mungkin memang lapar Pak dari rumah. Tetapi mungkin juga menurut saya ya Bapak, mungkin juga si Agus ini memang sukanya meminta. Ada dua kemungkinan versi saya sebagai guru ya. Satu mungkin dia memang lapar. Yang kedua mungkin memang kebiasaannya suka meminta dan mengganggu teman-temannya. Begitu Pak dari saya. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada? Iya, Bu Sabrina dari tadi udah main mata sama saya. Karena sama Bu Fitri terus katanya mikrofonnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Fitri sebagai MC dan sebagai Bapak awal ya sebagai calon guru putra. Menurut saya, kenapa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Bisa jadi sama ya yang Ibu Fitri. Satu, alasannya karena dia lapar. Terus yang kedua, yang Bapak paparkan tadi, dia butuh perhatian. Ya, butuh kasih sayang. Memang mau pengen dia diperhatikan betul. Makanya dia melakukan segala cara agar perhatian itu tertuju kepada dia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Bapak Gunawan tadi kasih kode ya Mas Ara. Ini Pak. Iya, terima kasih untuk Bapak CKP Awal ya yang memberikan kesempatan untuk saya untuk memberikan pendapat ya. Di sini saya melihat di situasi kasus yang ada, yaitu yang bernama Agus itu ibu guru kelasnya itu sudah sering ya betul lah ya menegur ya. Dan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, saya melihat di sini Agus ini membutuhkan, saya beda dengan Ibu Sabrina sama Ibu Fitri ya. Di sini saya melihat kebutuhan yang
diinginkan di situ adalah penguasaan. Ya, karena ini kasusnya sudah sering terjadi. Jadi kenapa dia penguasaan ini ya suatu ingin diakui. Nah, termasuk ini salah satu cara dia melakukan terus namanya meminta makanan ya, seperti dia diakui sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang paling jago. Nah, itu menurut pandangan saya. Nah, dan untuk apa yang Anda lakukan ini dengan cara nanti akan dilakukan dengan memanggil si anak tersebut mungkin ke ruangan yang tertutup. Ya, itu kebutuhannya bukan ruangan secara terbuka di kelas, itu dinasehati, diminta ke ruangan BK segala macam dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, kalau kita ada 15, berarti 15 pendapat ya. Iya benar, berarti si Agus itu tadi ingin menguasai, mempunyai power ya, mau terlihat ada powernya. Mungkin berlaku untuk beberapa anak, ya mungkin juga di jurusan yang lainnya. Ya boleh Bapak Awal meneruskan, kami masih kurang paham tadi bagaimana ini, apakah budaya positif. Saya lihat bebas hidup, bebas yang seperti apa. Saya lihat kebetulan saya juga mengajar di jurusan bukan TKJ ya Pak, yang tabennya laki-laki. Mereka kalau dikasih kebebasan Pak, ya bebas sebebas-bebasnya. Arti bebas di sini freedom itu Pak, apa sih Pak di budaya positif ini Pak? Jangan nanti kita salah pengertian ya Bapak Ibu. Ya silakan Pak. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ini ya. Jawabannya sangat-sangat luar biasa. Ya, benar, kita ulas sedikit situ kita lihat apabila jawaban Agus karena ia lapar. Nah, ini benar tadi jawaban Bapak Ibu kan, yang pastinya mungkin Agus karena lapar. Jika Bapak Ibu memang tadi menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Berarti di sini tadi kebutuhan akan bertahan hidup tadi kan ada Bapak Ibu, yaitu survival ya, survival. Iya, survival. Ini kebutuhannya untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Maksudnya kalau dia memang tidak makan, kemungkinan bukan meninggal ya Bapak Ibu, tapi ya kemungkinan dia tidak akan semangat lagi untuk melaksanakan yang namanya proses pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi menjawabnya karena memang dia lapar, berarti itu bukan karena membutuhkan cinta kasih sayang ataupun perhatian, tapi dia itu karena untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Seperti itu. Sama juga dengan kita. Terkadang juga ada alasan kita kenapa kita kerja, yang memang salah satunya itu yaitu tuntutan, yang kedua juga yang memang ya bertahan hidup kan, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti ini kita cocokkan ataupun kita sesuaikan dia itu ini Bapak Ibu cinta kasih sayangnya. Kita lanjutkan lagi, apabila jawaban Agus dia merasa hebat, maka ini keterkaitannya dengan kekuasaan. Seperti itu lagi. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan, bukan melakukan ibunya membiarkannya, berarti ini merupakan kebutuhan pilihannya. Apabila jawaban Agus karena ia iseng saja, berarti ini kebutuhan akan kesenangannya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu yang perlu kita terapkan terhadap siswa kita. Berbagai macam cara, bermacam alasan, semuanya itu saling keterkaitan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga di sini mungkin tidak kalah pentingnya juga, jika nanti memang ingin bertanya boleh Bapak Ibu. Selanjutnya, budaya positif ini juga menerapkan yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya Bapak Ibu. Itu salah slide-nya yang nomor 5, manajer. Ini sering kita laksanakan Bapak Ibu di sekolah kita ini. Ini sangat penting juga kita mengetahuinya. Nah, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contohnya Bapak Ibu,
ini dari kategori ini nanti setelah saya paparkan, coba kita tarik ke diri kita masing-masing, kita itu posisinya di mana? Ya Bapak Ibu, itu saya berkeinginan tanggapan atau respon dari Bapak Ibu sebagai penghukum. Contohnya kita langsung ke contoh kasus saja Bapak Ibu. Seorang siswa terlambat masuk ke kelas di saat kita sudah memulai pembelajaran. Oke, saya ulangi contoh kasusnya lagi Bapak Ibu. Saya kasih pertanyaan apa yang Ibu lakukan kira-kira. Sekali lagi saya sampaikan, siswa A saya sampaikan. Siswa A terlambat masuk ke kelas, sementara Ibu sudah melaksanakan yang namanya PPM atau proses pembelajaran. Apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak kita yang terlambat tersebut? Kira-kira. Silakan Bapak Ibu, kira-kira. Ada Bu Sabri, ada Bu Julianti selaku kajur dari permesinan. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Awal. Kalau bagi saya pribadi, siswa saya terutamanya, kebanyakan ataupun hampir semuanya berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin laki-laki. Baru saja terjadi tadi, di 1 jam pembelajaran, baru siswa tersebut masuk ke dalam kelas. Yang saya lakukan itu sebenarnya melihat orangnya, melihat siswanya. Tergantung. Bukan semuanya sama rata, tidak. Karena kan setiap siswa itu sifatnya berbeda, dan kita juga untuk menanggulangi mereka, tidak semuanya siswa bisa dihukum. Karena ada siswa walaupun laki-laki, hatinya lembut Pak. Dia sama seperti hati wanita yang mudah retak. Jadi siswanya yang kebetulan kejadian baru tadi juga Pak, sebelum kita pulang ada 1 jam pembelajaran sudah berjalan, mereka baru masuk dengan alasan ketiduran di luar. Itu bagi saya pribadi tidak diterima alasan yang seperti itu. Jadi saya menghukum mereka untuk tidak masuk di hari itu. Berbeda lagi dengan siswa yang memang dalam kesehariannya ataupun termasuk siswa yang baik, berperilaku baik, dia keterlambatan dengan ada alasan. Alasannya memang masuk akal. Tadi Bu disuruh oleh ibu ini ada minta tolong untuk mengantar atau mengambil sesuatu. Jadi itu saya masih mempersilahkan masuk ke dalam kelas. Ya, terima kasih Pak Awal. Ya, terima kasih Bu. Kasus yang sangat menarik yang disampaikan oleh Ibu Kajur Permesinan. Mohon Bapak CGP untuk memberikan sebenarnya kami itu dengan kasus yang tadi berada di posisi kontrol yang mana, biar sama-sama tahu ya. Karena saya sendiri juga sering melakukan itu. Kalau siswanya terlambat Pak, saya lagi mengajar, jujur Pak, karena saya matematika, lagi senang-senangnya, lagi semangat-semangatnya menerangkan, terus datang yang tokok pintu, buyar pikiran saya, spontan saya itu Pak marah. Kamu kenapa terlambat? Silakan berdiri. Begitu Bapak, apakah posisi kontrol kami itu sebagai apa dan bagaimana semestinya kami berlaku sebagai guru? Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, terima semangat. Dan Ibu juga untuk rekan-rekan sekalian, mari Ibu kita sama-sama belajar atau sharing-sharing. Silakan ditanyakan aja. Nah di sini tadi Ibu Juli menyampaikan bahwasanya siswanya itu kalau ada yang terlambat, dia itu kalau saya perhatikan tadi memang telah menerapkan yang namanya kontrol guru sebagai penghukum dan tidak merasa bersalah, seperti itu Bapak Ibu. Nah contohnya kalau kita penghukum, Bapak penghukum, saya pribadi memang saya sebagai guru, kalau ada siswanya memang yang terlambat, ya memang kita nggak usah
apa ya kan Ibu, munafik ya kan, pasti kita suruh push up kan, seperti itu Bapak Ibu kan. Kalau nggak push up ya kita permalukan kemungkinan. Kalau nggak kita permalukan ya mungkin bernyanyi kan, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu sebagai penghukum yang dominan kita laksanakan setiap harinya. Dan perempuan merasa bersalah. Di sini maksudnya perempuan merasa bersalah ini, kita itu merasakan ibanya ataupun merasa empati terhadap anak kita ini tersebut, dan kita itu harus juga berkata lembut. Iya, kita harus berkata lembut. Kita itu harus menanyakan, kita itu harus menyampaikan, oh alah nak, kenapa lagi terlambat? Kasihan kan dulu sama ibu, kasihan dulu sama bapak. Bapak ini dimarahin aja loh sama bapak warga ataupun bapak kepala sekolah. Emang nggak kasihan kok nengok ibu? Besok jangan terlambat lagi ya nak. Iya Bu. Nah kita seolah-olah kita memang menerapkan yang namanya siswa itu ya dia merasa bersalah, sadar gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini ya mungkin jarang kita terapkan ya, apalagi kita di Sumatera Utara ini ya keras. Ya kalau seperti itu kita terapkan, mungkin nggak ada yang mau belajar di Bapak Ibu ya. Besok-besok merasa satu yang terlambat, besoknya lagi udah 100 yang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya teman, ya kita anggap siswa ini kita juga anggap sebagai teman. Kita rangkul ya, dalam artian ya kita tanyakan kenapa bisa terlambat tadi, di mana letak kendalanya. Dan kita itu saling sharing, kita tanyakan apa solusinya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita pemantau, kita terus melihat perkembangan anak kita ini tersebut tanpa yang namanya memberikan yang namanya arahan atau bimbingan. Kita terus pantau seperti apa. Tapi kita tahu seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sebagai manajer ini ya ini yang seharusnya kita terapkan Bapak Ibu di sekolah. Kita itu kalau ibaratnya dalam suatu permainan, contohnya bola kaki. Bola kaki itu kan ada manajernya Bapak Ibu. Ada juga coachingnya ataupun pelatih. Tapi kalau kita ibaratkan dia ibaratnya manajer di permainan bola kaki, itu adalah pelatihnya Bapak Ibu. Kita arahkan anak kita ini seperti apa. Dia itu kalau dia mau bertahan, ya bertahan sebagai back. Kan nggak mungkin juga pemain bola Bapak Ibu semuanya penyerang kan? Ya kan? Ya kalau pemain bola penyerang semua, gol lah, nggak ada kipernya ya Bapak Ibu. Tergantung kita mengarahkannya sebagai pelatihnya. Semua backnya pun semua, siapa yang menyerang? Nggak ada golnya juga. Semua kiper, ya susah juga kita kan Bapak Ibu. Nah seperti itu kita sebagai manajer, kita itu harus pandai-pandai bagaimana cara siswa kita ini menjadi lebih baik lagi, berubah seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dua positif kontrol tadi Bapak Ibu. Kalau masih ada lagi yang mau bertanya silakan Bu. Ini masih ada pertanyaan dari Bapak Gunawan tentang apa itu penghukum, kontrol, manajer. Slide-nya Pak. Silakan Bapak. Ini Pak. Iya, saya menarik sekali ya dengan materi yang Bapak suguhkan tentang posisi kontrol guru ini. Nah, di sini saya melihat memang yang kita alami memang benar-benar sebagai, kalau saya sendirian merasa saya itu di posisi kontrol guru itu penghukum, teman, dan pemantau. Ya, mungkin itu posisi saya sekarang ya, setelah mendengar pemaparan dari Bapak, jadi tahu saya posisi saya itu ada di penghukum, di teman dan pemantau. Namun tadi Bapak bilang ya, yang sebenarnya itu posisi kontrol guru itu seharusnya adalah manajer. Ya, manajernya. Ya, penghukum ya saya saja memang begitu. Setelah melihat anak terlambat, saya langsung suruh push up. Ada yang 50 kali, ada yang 30 kali. Jadi inilah mungkin mohon
Untuk di mungkin lokasi kita ya Pak, di sekolah kita dalam posisi manajer ini, bagaimana semestinya kita lakukan untuk bisa saya mendapatkan posisi kontrol yang diinginkan oleh utamanya tujuan dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tersebut. Bagaimana sih trik dari Bapak untuk bisa menjadikan saya nanti sebagai kontrol guru, sebagai manajer? Itu aja Pak, terima kasih. Wow, sangat menarik sekali pertanyaan dari Bapak Gunawan. Bagaimana Pak triknya? Saya pun tidak tahu Pak, ini makanya karena tidak tahu ya Pak, makanya ikut kita diseminasi ya. Iya, pertanyaan satu lagi Pak, ini Ibu Kajur dari TKJ udah bolak-balik ngasih kode sama saya. Nah, kali ini dapat kesempatan Pak bertanya. Ya, silahkan Ibu Kajur. Oke, terima kasih kesempatannya. Ternyata Ibu Epsi memperhatikan saya dari tadi ya Bu. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari Pak Awal tadi, bagaimana posisi kontrol guru terhadap siswa di dalam kelas apabila kebiasaannya terlambat gitu ya Pak. Jadi kalau saya yang biasanya saya gunakan di kelas, apabila siswa terlambat sedangkan saya sudah memulai pembelajaran, pertama saya akan melanjutkan. Apabila saya sedang menjelaskan, saya lanjutkan dulu penjelasan saya. Gimana Bu? Enggak, saya suruh dulu berdiri di situ di luar, suruh berdiri dulu. Terus saya lanjutkan setelah nanti penjelasan saya sudah agak selesai, baru saya proses si anak. Yang pertama yang saya lakukan, saya panggil dulu si anak, lalu saya tanya dari mana. Apabila dia memberikan penjelasan ini itu, terus saya akan memberikan nasihat. Kita di sekolah sudah memiliki aturan jam berapa jam masuknya, jam berapa bubarnya, jadi saya akan memberikan penjelasan kepada si anak. Kita harus memiliki prinsip sebagai siswa. Kita harus memiliki atau menerapkan sikap-sikap disiplin. Jadi kita harus masuk sesuai aturan yang sudah diberikan sekolah. Jadi saya akan menanyakan itu, kenapa tidak masuk, kenapa terlambat, apa alasannya, dan saya akan memberikan nasihat. Gitu mungkin Bu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada Iya, rata-rata kita di sini terjadi pengakuan dosa ya Bapak Ibu. Secara tidak langsung kita mengakui kita itu lebih sering ke penghukum. Saya rasa ya lebih sering ke penghukum. Terus tadi atas pertanyaan Ibu itu, mohon kiranya Bapak Awaludin sebagai penyaji untuk memberikan masukan Pak. Saya izin dulu ya Bapak Ibu ya, karena lumayan udah tua jadi nggak tahu lama-lama berdiri ya Bapak Ibu. Nah, kita ulas sedikit tadi dari rekan-rekan kita, memang sama-sama kita ketahui, memang kita itu sebagai guru khususnya di SMK, saya rasa nggak di SMK ya Bapak Ibu. Saya rasa di seluruh Indonesia mungkin ya, memang cenderung di sini kontrol guru ini yaitu sifatnya adalah penghukum memang. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya setelah saya paparkan sama-sama kita belajar, mudah-mudahan ini menjadi budaya positif yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang tadinya kita cenderung penghukum, kayak Ibu Purnama tadi, berarti masih ada sifat pembuat merasa bersalah siswa kita tersebut. Kita pertanyakan apa segala macamnya, selesai itu baru kita nasihati, seperti itu Bapak. Jadi sehingga anak kita tersebut dengan sendirinya dia akan merasa bersalah akan kelakuan dia yang kurang baik tersebut. Nah di sini tadi ada pertanyaan dari Pak Gunawan.
Ya mungkin kalau memang salah yang baru dimaafkan, kalau memang benar ya sama-sama kita pelajari Bapak Ibu ya. Apa kira-kira tips dan trik kira-kira kita agar menjadi guru di control manager, kan seperti itu Bapak Ibu. Ya kalau saya pribadi untuk saat ini memang yang saya terapkan selain tadi memang kita itu memang adanya penghukum, yang pertama itu kita itu harus menyesuaikan Bapak Ibu. Tidak semua sekolah memang bisa kita terapkan yang 5 kontrol ini tersebut. Jadi kalau kebetulan di sekolah kita ini memang ya sebagai manajer yang kita terapkan itu tidak mentok di hanya manajer. Kalau saya pribadi, kita itu harus juga menerapkan yang namanya kontrol teman seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana tips dan triknya? Memang kita itu pertama itu ya kalau menurut saya pribadi di sekolah kita ini karena di SMK kita itu harus memang merangkul siswa kita ini. Kita buat dia sebagai teman kita dulu. Kita tanya, kita perhatikan seperti 5 kebutuhan dasar tadi. Kita perhatikan dulu Pak kebutuhan dasarnya. Baik dia dari segi ekonominya tadi kebutuhan dasar. Memang itu sangat berpengaruh dari tingkah atau karakter anak kita. Karena dia memang sebagian dia bandel ataupun dia memang sering terlambat tanpa kita sadari memang dia itu karena 5 kebutuhan dasar tadi itu kita tidak pahami Bapak Ibu. Kita itu harus periksa dia itu seperti apa, ekonominya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya setelah kita menerapkan yang itu tadi Bapak Ibu 5 apa tadi namanya kebutuhan dasar, barulah kita mulai menyicil yang namanya menerapkan 5 kontrol guru ini Bapak Ibu. Nanti setelah kita memahami ini juga, kedua kita itu ada terakhir Ibu, cara menyelesaikan permasalahan ini, yaitu namanya ada nanti segitiga restitusi. Itu saling keterkaitan. Kita selesaikan permasalahan anak kita dengan segitiga restitusi, dan kita juga sudah menerapkan yang namanya 5 kontrol, dan juga kita sudah menerapkan yang namanya 5 kebutuhan manusia tersebut atau 5 kebutuhan siswa tersebut. Mudah-mudahan kita selamat Bapak Ibu guru menjadi guru ini. Itu Pak benaran mungkin. Saran saya kita itu terutama kita jadikan dulu siswa kita ini menjadi teman. Setelah itu kita itu harus setelah kita masuk ke dalam jiwa ataupun dunia anak kita ini setelah menjadi teman, kita itu belajar dengan 5 kebutuhan tadi Bapak Ibu. Itu. Selanjutnya mungkin nanti ada yang bertanya di tahap dunia disimpan dulu. Bu Nur Aminah ini Bu Nur Aminah juga udah kasih dulu dari tadi saya lihat. Ya di sini kita lanjut mengenai yang namanya ini juga akun Kak Bapak Ibu. Ini permasalahan. Lihat apa Bu? Iya, masih kurang kata Ibu Fitri waktunya ya kan? Masih kurang, masih ada setengah jam lagi katanya. Segitiga restitusi Bapak Ibu ini yang terakhir kesigapannya. Ini cara kita menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah kita. Kita juga bisa menerapkan ini mencari solusi terhadap siswa kita. Di sini melalui tahapannya, melalui restitusi, yaitu membantu murid menjadi lebih disiplin, positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat dari tahapan-tahapan segi restitusi. Di sini kita biasa disuguhkan dengan siswa-siswa yang bermasalah. Kita kan sering Bapak Ibu, jika kita seorang tajur, ketua jurusan, wali kelas, apalagi kita sering ini PO, panggil orang tua. Tapi sebelum kita melaksanakan yang namanya PO, kita itu harus ya kita panggil anaknya seperti itu. Dengan menerapkan pemanggilan siswa tersebut sekali-sekali Bapak Ibu ataupun sekarang untuk besok kita coba terapkan Bu, yaitu segitiga restitusi ini Bu. Setelah kita panggil anak, coba kita terapkan ini Bu. Bagaimana tahapan yang pertama? Yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita kan biasa, kita PO anak ini, kita panggil, udah dipanggilkan. Kalau memang kurang ajar mereka gitu kan, nggak ada tamu. Tadi dengan tangan berbeda, langsung ke poin ya kan.
memang ampunlah memang bapak pun macam apa, kena orang tuanya, kena bapaknya. Sementara yang bermasalah anaknya, kena bapaknya Bapak Ibu. Sementara bapaknya bagus-bagus. Seharusnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi seperti apa? Validasi tindakan ini kembali kita itu teori yang budaya tadi, 5 budaya tadi, yaitu kita itu harus menanyakan siswa atau anak kita tersebut ya dengan suara ataupun ada yang lebih lembut. Ya, mungkin kalau Bapak nggak setuju nanti ya nggak apa-apa, disimpan aja ya. Mungkin kita menanyakan validasi tindakan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya nak? Sehat. Oh iya, ini Bapak dengar dari teman-teman sering ya si A libur. Iya Pak. Di mana letak kendalanya? Kan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Kita validasi dia. Kita kan kita cross check ulang. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu Bapak? Dengan nada-nada memang kita itu merasakan rasa empati, kita merasakan permasalahan apa yang dirasakan dia, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya juga kita itu harus menstabilkan identitas. Ini belum apa-apa udah ngajak berantem ya kan? Kita itu harus stabilkan. Jangan memang para mati itu cerita. Pertama bertumbuh kita dulu kan gitu. Nabi yang mau darah sabu kan gitu kadang-kadang Bapak Ibu kan. Kalau nggak panggil dulu bapakmu bertumbuh kan, kena lagi bapaknya. Seperti itu Bapak Ibu kan. Nah, kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya itu maksudnya kita itu harus stabilkan dulu emosi dia gitu. Jangan belum apa-apa kita itu udah udah menekan gitu. Sehingga memang mental dia memang itu yang tadi ibu menerapkan kekerasan ibu, seharusnya bukan seperti itu. Tapi kita itu harus melembutkan hatinya Bapak Ibu. Karena semakin keras kita mengajarkan anak itu, jangan berharap ibu anak itu berubah menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih keras. Ingat Bapak Ibu itu. Jangan kita beranggapan kita itu temperamen, anak kita itu ketakutan, bukan. Tapi dia makin melebihi. Yang tadinya kucing akan berubah menjadi serigala. Seperti itu kata-kata biasanya. Selanjutnya Bu, kita harus menanyakan yang namanya keyakinan kelas. Mungkin di sini kita banyak di antara kita guru, begitu kita menjadi wali kelas ataupun guru mapel, kita itu di awal pembelajaran ini tidak ada yang namanya perjanjian. Ini sering ini. Yang biasa kita terapkan yaitu ya perkenalan nama doang, status paling utama. Ini seharusnya nggak seperti itu Bu. Kita itu masuk ke kelas karena kita perdana, kita itu harus membuat kesepakatan dulu. Bagaimana kalau saya di pembelajaran saya sepakat kita tulis seperti itu, kita suruh anak-anak menulisnya, kita suruh menulis kesepakatan kelas gitu. Baru ditulisnya kita kasih contoh tepat waktu masuk ke kelas. Kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, bukan kesepakatan sekolah, tapi kesepakatan kelas. Tepat waktu, tidak boleh makan minum. Baru apa lagi kira-kira? Tidak boleh makan, tidak boleh minum di kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh membawa HP. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pelibatan ataupun terlibat masalah anak kita tersebut, contohnya tadi, jadi kita kaitkan dengan yang tadi Bapak Ibu. Tadi ke si Andi, emang permasalahan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Dia itu akan mengetahui Bapak Ibu, maka dia akan mengetahui kesalahan dia tersebut. Nah, ini segitiga institusi ini perlu kita terapkan untuk kedepannya, biar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas kita Bapak Ibu. Mungkin ini contoh sedikit. Ini kemarin ada saya panggil siswa, ini salah satu contoh sederhana aja. Nah, ini saya panggil siswa tersebut, kenapa? Karena anak tersebut sering keluar kelas saat PBM pembelajaran. Kenapa? Ternyata dia itu merasa bosan Bapak Ibu dengan pembelajaran. Selanjutnya karena selain merasa bosan, memang dia itu tidak paham. Seperti itu. Setelah saya kasih solusi dengan menerapkan yang namanya segitiga institusi, alhamdulillah untuk kedepannya anak ini mulai berubah. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sedikit jika ada memang yang mau bertanya sedikit lagi ini Bapak Ibu sedikit saja biar kita tutup nanti kita berkesimpulan. Perasaan saat ini adalah setelah mengikuti materi pengembasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa target saya selanjutnya adalah ini boleh dipilih Bapak Ibu. Saya mau nanti dipilih salah satu aja. Kalau memang mau nomor 3 aja nggak apa-apa, nomor 1 aja nggak apa-apa. Terima kasih. Saya kembalikan MC. Iya, Bu Eka mau menjawab refleksi yang mana? Silahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Refleksi ini saya tertarik tentang target saya selanjutnya adalah karena seperti ini. Saya seorang guru, gitu. Jadi kita biasanya banyak mengikuti emosi. Jadi pada saat terjadi masalah itu kita menghadapi murid yang satu kelas itu 30-an lebih dengan 30 karakter dan sifat, biasanya kita itu kadang hilang. Jadi setelah penimbasan budaya positif ini, target saya selanjutnya adalah yang pertama itu mengontrol emosi. Yang kedua, mencari tahu kenapa siswa-siswi itu seperti itu atau melakukan kesalahan seperti itu. Dan target dan yang ketiga adalah mencari solusi. Karena setiap siswa itu yang mempunyai masalah biasanya mencari cara bagaimana untuk kita memperhatikan mereka dan mereka mau kita memberikan solusi apa yang terbaik untuk mereka, bukan menghukum atau mendiskriminasi mereka. Mungkin target saya yang hanya 3 itu, Pak Awal, khusus dalam refleksi budaya positif ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu Mina. Baik, Bu Mina, apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi Bapak Awaludin? Baik, terima kasih untuk memberikan kesempatan pada saat ini. Yang saya pilih pada refleksi yang nomor 1, perasaan saya saat ini, yaitu bisa memilih dan memilah untuk lebih mengikuti hati nurani saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Sangat sulit. Cukup sekian. Aduh, malu ya, sebenarnya Ibu itu bilang perasaannya sangat bahagia karena bertambah ilmunya, Pak. Iya, yang kedua, Ibu Sabrina, boleh. Ya, Pak Malu, Ibu. Iya, Pak Gunawan. Iya, terima kasih untuk waktunya. Nah, jadi di sini saya pilih refleksi untuk saya yaitu yang nomor 2 ya. Nah, setelah mengikuti materi dari pengimbasan dari Pak Awal tadi, ya sekarang saya jadi paham bahwa saya itu sebenarnya guru yang saya lakukan selama ini ya mungkin masih belum memenuhi tadi 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, saya tahu, jadi saya paham untuk kedepannya saya berusaha untuk menjadi seorang posisi kontrol yang lebih baik, menjadi seorang posisi kontrol manajer. Terima kasih. Terima kasih. Suatu pengalaman yang sangat baik yang diberikan oleh Pak Awaludin pada siang hari ini. Pengalaman-pengalaman ini jadi membuka cakrawala kita untuk lebih berpikir bahwasanya kita sebagai guru diibaratkan tadi sebagai petani yang hanya bertugas menjaga, menuntun tumbuh kembangnya anak-anak kita di sekolah.
Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan dari Bapak Awaludin, maka berakhir acara kita. Tetapi sebelumnya kita tutup dengan doa dan dibawakan oleh Bapak Gunawan Rasid. Kepada Bapak disilahkan untuk menutup acara diseminasi kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita menutup acara ini untuk mengambil mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sallam ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat. Ya Allah, Tuhan yang memberi petunjuk, kami telah mengadakan acara diseminasi atau pengimbasan dari CGP Bapak Awaludin dengan berjalan dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Allah atas waktunya, atas kesempatan dan atas kesehatan yang diberikan kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepada semua yang telah memberikan kami fasilitas dalam mengikuti acara ini. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kembali. Ini semua adalah berkat-Mu dan semoga kedepannya kami menjadi seorang guru yang bisa menuntun siswa kami menjadi siswa yang berkarakter. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan diiringi doa penutup tadi, maka berakhirlah sudah acara diseminasi oleh Bapak Awaludin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Padang Lawas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita ada sedikit tambahan materi, yaitu mengenai budaya positif. Jadi sebelum kita lanjut pemahaman apa ini budaya positif, di sini Bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi mohon kerjasamanya untuk beberapa waktu ke depan. Nah, di sini anak-anak Bapak sekalian, budaya positif itu apa sih Pak? Seperti itu. Budaya positif itu adalah salah satu bentuk perilaku yang memang kita laksanakan ataupun kita lakukan setiap harinya, yaitu dalam hal positif seperti itu. Kelakuan ya kan? Kelakuan ataupun perilaku. Jadi perilaku-perilaku yang selama ini kita laksanakan kemungkinan yaitu banyak yang tidak baik, sehingga membentuk kebiasaan. Setelah kita membentuk kebiasaan, jadi ataupun sehingga berubah menjadi budaya. Kita anak Bapak sekalian, kebiasaan-kebiasaan itu sering kita laksanakan, sering kita lakukan, sehingga menjadi budaya di dalam dirimu tanpa kalian sadari seperti itu. Nah, salah satu contohnya mungkin terlambat ke kelas. Jadi ini salah satu perilaku
ataupun tindakan yang sepatutnya tidak perlu kalian lakukan. Tetapi ini sering kalian lakukan, sering kalian laksanakan, sehingga diri itu terbiasa. Jadi kegiatan-kegiatan yang terbiasa sehingga dia membudaya seperti itu. Ya kan? Contohnya ini, sebelum kita melaksanakan yang namanya puasa, ini sering ini kita lakukan sesuatu hal. Apa biasanya kalau kita itu sebelum puasa? Apa? Benar, itu merpangir. Kenapa kita melakukan hal itu merpangir? Ya ini banyak pendapat orang ini, ya kan? Ada katanya, ya ada yang kira-kira mau ngasihkan pendapatnya. Apa manfaat dari merpangir ini? Apa? Menghapuskan dosa katanya. Iya. Pada hakikatnya kalau kita itu ingin menghapuskan dosa bukan merpangir, ya kan? Kita ngapain kalau kita ingin menghapuskan dosa? Ya otomatis kan melaksanakan apa namanya? Sholat bagi umat Muslim, ya umat Islam. Nah seperti itu. Bukan kita itu merpangir ataupun mandi-mandi ke sungai-sungai seperti itu. Jadi kelakuan atau tindakan seperti itu yang seharusnya tidak kalian lakukan, tetapi karena ini sudah merupakan kebiasaan, sehingga kebiasaan itu menjadi yang namanya budaya seperti itu, ya. Jadi itu salah satu budaya negatif atau positif? Positif. Iya, kenapa positif kira-kira kalau menurut kalian? Nah ini salah satu memang kalau menurut Bapak pribadi, ya ini memang bukan budaya yang positif. Kenapa? Ini salah satu kita memang ini percaya gitu. Percaya, emang ini ada tertulis tadi mana gitu. Bahwasanya kalau kita sebelum puasa melaksanakan yang namanya merpangir, kalau kita istilah kita. Kan ini nggak ada yang apalagi kita umat Islam di tertulis di ayat suci, nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Ini salah satu memang itulah bedanya tadi itu istilahnya budaya. Nah, seperti itu. Budaya ini kalau ibaratnya tingkah laku ataupun dalam umat Islam, ini ibaratnya ini sunnah. Tapi jangan sunnah ya. Kalau sunnah kan kalau dia dikerjakan berpahala kan gitu kan. Ya, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan seperti itu juga. Maksudnya ini tidak harus dikerjakan. Nah, tapi karena udah budaya jadi seolah-olah ini kewajiban, ya kan? Seperti itu ya, oke? Nah, selanjutnya kita menyinggung ke budaya positif. Salah satunya yang kita akan singgung yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, secara bersama ataupun universal. Nah, seperti itu. Berlatar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Maksudnya gini, kesepakatan. Kalau dia kesepakatan dengan peraturan ataupun keyakinan kelas, menurut anak-anak bapak sekalian, keyakinan dengan peraturan ini berbeda tidak kira-kira? Berbeda ya. Kalau keyakinan dengan peraturan ini pasti berbeda. Seperti itu. Bedanya di mana, Pak? Kalau dia peraturan ini, dia ini dilakukan ataupun dilaksanakan suatu objek tertentu tanpa ada yang namanya kesepakatan. Kita itu menyusun yang namanya aturan. Nah, kita buat satu peraturan perorangan. Jadi di perorangan ini melakukan ini, menerapkan ini suatu peraturan itu hanya perorangan aja, tanpa ada yang namanya kesepakatan bersama. Tidak ada yang namanya universal seperti itu. Berbeda dia dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita bentuk suatu aturan berdasarkan dari nilai-nilai universal ataupun kesepakatan bersama seperti itu. Kita sepakati. Contohnya saya ataupun bapak guru dengan murid ataupun siswa kita bentuk suatu aturan. Sehingga itulah aturan-aturan yang kita bentuk tadi, sehingga itulah yang membentuk yang namanya keyakinan kelas seperti itu ya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini pun harus dia memiliki yang namanya nilai. Nah, seperti ini ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Peraturan ini yang mudah diingat ataupun dipahami. Nah, contohnya seperti ini kita lihat perbedaannya ataupun perbandingannya. Peraturan, tengok di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dia bentuk keyakinan kelas itu, kita itu harus ada nilai terkandung di dalam peraturan tersebut. Harus ada nilai, ya. Nilainya itu seperti ini. Tengok. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini salah satu peraturan yang kita boleh contohkan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini nilainya, ini nilai apa yang terkandung dalam peraturan tersebut? Berarti kalau kita ibaratnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti di situ ada nilai tanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu tadi nilai tanggung jawab. Baru yang kedua tadi, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang mengganggu orang lain. Baru contohnya si Asmadi, dia sering mengganggu kawan kita, contohnya si Anggita. Otomatis di situ kan ada ketidaknyamanan juga, ya kan? Berarti di sini boleh kita tambahkan nanti selain dia menghormati orang lain, nilai yang terkandung itu apa? Aman ataupun kenyamanan. Seperti itu ya, nilai yang terkandung di dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya itu kan salah satu peraturan juga itu, iya kan? Baru nilainya terkandung di situ apa Pak? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Komitmen maksudnya kita ini komitmen bahwasanya kita itu sepakat bahwasanya 15 menit itu sebelum pembelajaran kalian itu harus standby di lokal ataupun di kelas. Itu merupakan perjanjian kita, komitmen kita, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya juga ini nilai-nilainya ada tanggung jawab, menghormati, keamanan, kenyamanan berbeda ya. Seperti itu. Lanjut, kesehatan, nilai kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini kan salah satu peraturan juga ini. Nilai apa yang terkandung di situ? Otomatis untuk ya kesehatan juga untuk diri kita, ya kan? Otomatis kita juga ini juga. Cemana kalau kira-kira anak-anak kita sekalian di sini, sebagian ada di sini narkoba di sini, mengisap-isap, kata dia kan? Nyaman nggak? Iya. Ataupun merokok di situ nyaman tidak? Iya. Ini nyaman juga, aman, nyaman, dan menghormati dan untuk kesehatan kita juga. Kita kan harus menghormati juga. Ini yang tidak merokok, ini merokok, kita nggak boleh merokok. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah saling menghormati kesehatan juga. Itu nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Ingat. Lanjut. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti kita ini ada dalam satu antrian. Kita itu antri. Berarti ini tujuannya apa? Ya memang kita untuk ya saling menghormati juga. Seperti itu. Menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan. Otomatis kalau nggak ada yang antri, main serobot-serobot aja, otomatis ini tidak ada kenyamanan yang gitu. Siapa yang lebih kuat berantem, ya dia duluan. Kan jadi nggak nyaman ya kan? Seperti itu. Selanjutnya, gunakan masker berarti untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ya, ini ya seperti ini. Ini salah satu bentuk peraturan plus ataupun nilai-nilai yang terkandung. Nah, contoh lain Bapak kasih. Silakan nanti anak-anak Bapak kira-kira kalau kira-kira tahu apa nilai yang terkandung di dalam peraturan tersebut, silakan tunjuk tangan, sampaikan. Kira-kira nilai apa yang terkandung dalam peraturan tersebut? Paham ya? Oke? Oke. Salah satu contohnya apa namanya ya? Tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira nilai apa ini yang terkandung di dalam kelas? Ayo. Kira-kira apa? Pak? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Di tangannya. Dilarang ataupun jangan makan makanan di kelas. Ataupun makanlah makananmu di tempatnya.
silakan makan di tempatnya. Ya silakan. Boleh. Nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah menjaga kebersihan kelas. Oke, yang lain. Apalagi kira-kira? Ayo. Apalagi? Satu lagi. Apa kira-kira? Nilai apa kira-kira? Itu nilai kenyamanan juga termasuk. Ya kenyamanan, karena bau-bau dari makananmu itu, ini kan tidak nyaman jadinya. Iya kan? Yang tadinya bersemangat belajar, jadi tidak bersemangat. Coba bayangkan ada nasi kuah atau segala macam yang berbusuk 2 hari. Kan tidak nyaman dia. Seperti itu. Selanjutnya, ini membuat kesepakatan kelas. Ingat ya, ini ada beberapa nilai. Ada nilai. Silakan dibaca dulu Ibu Halimah. Silakan dibaca. Karena Bapak 5. Tanggung jawab, Saling menghargai, jujur dan peduli. Ini adalah nilai yang terkandung di dalam kesepakatan kita. Nah, Bapak mau anak-anak Bapak sekalian, silakan tulis satu apa dia keyakinan kelasmu, baru nanti kita sampaikan nilai apa yang terkandung di dalam keyakinan itu. Paham anak-anak Bapak sekalian? Pahamnya silakan tulis satu aja. Oke? Setelah nanti udah tertulis, silakan anak-anak Bapak maju ke depan, silakan tempel. Bebas. Paham? Silakan ditulis. Bapak tunggu ya. Jika sudah selesai, langsung ke depan, baru kita sepakati. Gak usah pakai nilai, cukup apa aja peraturan yang mau dibuat. Ini ya, seperti ini. Silakan. Kalau udah selesai satu aja, maju ke depan, tempelkan. Maju ke depan, tempel. Iya, satu aja. Silakan, maju. Buat namanya ya, satu lagi. Buat nama. Buat namanya di atas. Gak apa-apa, rapat-rapat aja gak apa-apa. Rapat-rapat gak apa-apa. Nào dah. Udah ada lagi belum? Ya, silakan perhatikan sebentar lagi. Coba kita baca dulu sedikit ya, sedikit aja. Ini ada beberapa bentuk peraturan kelas yang akan kita buat, sehingga nanti kita sepakati anak-anak Bapak sekalian. Inilah membentuk menjadi peraturan tadi, berubah menjadi
keyakinan kelas kita. Setelah kita pilih nanti beberapa, kita sepakati, kita ambil ibaratnya 5, baru itulah membentuk menjadi satu keyakinan kelas. Paham ya kan maksudnya kan? Kita contohkan dulu. Apa ya? Nirwana. Ini nirwana Bapak lihat. Dilarang membuang sampah katanya. Nah ini betul ya, nirwana. Berarti dilarang membuang sampah ini kira-kira apa nilai yang terkandung di dalamnya? Kayak seperti Bapak sampaikan tadi. Kesehatan, kebersihan, kenyamanan, seperti itu. Oke, 1 nirwana. Selanjutnya, tidak boleh mengganggu teman. Sakila ini. Tidak boleh mengganggu teman. Berarti ini untuk apa? Kenyamanan juga. Ketertiban, atau saling menghormati kalian. Tidak boleh mengganggu. Itu contohnya. Selanjutnya lagi, ini ada tidak boleh membuli teman. Ini sangat luar biasa ini ya. Tidak boleh membuli. Nah ini saling menghormati, kenyamanan seperti itu ya. Paham ya? Selanjutnya juga ada teman kita Fadli, dilarang membawa makanan ke dalam kelas seperti itu. Nah ini keyakinan ini salah satunya lagi dilarang ribut. Nilai apa yang terkandung lagi di dalamnya dilarang ribut? Ya kenyamanan, saling menghormati tadi kan? Iya seperti itu. Nah inilah anak-anak Bapak sekalian, nanti kita gabungkan menjadi satu kesepakatan kita sehingga membentuk yang namanya keyakinan kelas di dalam kelas kita. Paham ya? Bukan nilainya, tapi kita sebutkan peraturannya apa, baru kita pikirkan apa nilai yang terkandung itu, kita tempelkan di sini. Setelah kita tempelkan di sini, kita setujui bersama sehingga membentuk satu peraturan berdasarkan kesepakatan kita. Itulah yang disebut namanya keyakinan kelas. Setelah kita rumuskan ini, apa-apa aja peraturan yang itu cocok atau punya pantas untuk kita. Paham ya? Itu aja yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.